Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Saya berdoa selalu untuk kalian. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan kalian nanti menjadi anak yang sukses. Untuk itu anak-anak, sekarang kita harus banyak belajar. Nah, sekarang kita belajar bersama saya. Untuk itu, ayo kita mulai dengan berdoa terlebih dulu. Semoga materi ini nanti mudah dipahami dan bermanfaat untuk semua. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar IPS kelas 9 4E, masa reformasi. Tujuan pembelajaran kita, setelah nanti kalian memahami materi ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa reformasi, dan juga mampu menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Nah, materinya yang akan kita bahas mulai lahirnya reformasi, perkembangan politik, perkembangan ekonomi, dan juga kehidupan masyarakatnya. Sebelum kita mulai yang pertama, kita harus tahu dulu tentang pengertian reformasi. Nah, apa sih pengertian dari reformasi itu? Reformasi adalah penataan kembali kehidupan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Sedangkan masa reformasi adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dimulai tanggal 21 Mei 1998 sampai saat ini masih berlangsung. Lahirnya reformasi. Pelopornya para mahasiswa. Sebab munculnya reformasi, ada Krismon sejak 1997 yang menyebabkan bank bangkrut, pabrik-pabrik tutup, pengangguran meningkat, harga melambung tinggi, kerusuhan di mana-mana, serta adanya dugaan KKN dan pelanggaran HAM. Nah, bagaimana kronologinya? Adanya Krismon 1997 di Asia Tenggara ini juga sampai juga ke Indonesia. Dan ditambah lagi krisis legitimasi kepada pemerintahan akibat KKN dan sentralisme. Kemudian pemilu 1997, Golkar menang lagi dan lagi. Dan akhirnya Soeharto pun terpilih kembali jadi presiden 1998 sampai 2003. Hal ini memicu supaya diadakan agenda reformasi. Nah, agenda reformasi ini nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, terjadi demo tragedi Trisakti 12 Mei 1998, di mana saat tragedi ini ada 4 korban dari mahasiswa. Nah, kemudian 12-13 Mei terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar. Tidak hanya di Jakarta, Surabaya, tapi juga kota-kota yang lain, ya. Dan luar biasa ini, ya, keseluruhannya luar biasa. Kemudian tanggal 18 sampai 20 Mei, gedung DPR diduduki para mahasiswa yang akhirnya Ketua MPR DPR menganjurkan kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri, sehingga tanggal 21 Mei 1998 terjadilah pengunduran diri Presiden Soeharto. Nah, tanggal ini dianggap sebagai mulainya masa reformasi. Nah, ini agenda reformasi isinya adalah adili Soeharto.
amandemen Dwi Fungsi ABRI. Masih ingat Dwi Fungsi ABRI? Yaitu sebagai fungsi sosial dan juga fungsi pertahanan dan keamanan. Kemudian hapus Dwi Fungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, supremasi atau penegakan hukum, dan juga pemerintahan yang bersih dari KKN. Ini untuk tuntutan yang diagendakan dalam reformasi. Berikutnya yang kedua, perkembangan politik. Kita akan bahas mulai sidang istimewa MPR 1998, pemberian otonomi daerah, pencabutan pembatasan parpol, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, dan penyelenggaraan pemilu. Sidang istimewa MPR 1998 memutuskan untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk menyukseskan pembangunan nasional, pencabutan P4, pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode, penyelenggaraan otonomi daerah, dan juga penghapusan KKN. Untuk otonomi daerah dilaksanakan lebih demokratis dari sebelumnya. Ada pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, dan juga pemilihan langsung untuk mengangkat kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, ataupun wali kota. Pencabutan pembatasan partai politik. Untuk kebebasan berpolitik ada pencabutan pembatasan partai politik. Jadi tidak dibatasi lagi seperti orde sebelumnya, hanya 3. Sekarang berapapun boleh. Ketika pemilu terdaftar 140 partai, yang lolos dalam pemilu 48 partai. Kemudian ada pencabutan larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Sekarang ABRI harus berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan saja. Kemudian kedudukan ABRI di MPR yang semula jumlahnya 75 menjadi 38 orang. Sedangkan Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia dengan anggota TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Penyelenggaraan pemilu. Masa reformasi pemilu mulai 1999, kemudian 2004, 2009, 2014, 2019. Diikuti oleh banyak partai. Pemilihan presiden secara langsung dan juga pelaksanaan 2 tahap, maksimal 3 tahap. Nah, untuk tahapan ini, untuk tahap pertama adalah pemilu legislatif untuk memilih partai politik dan anggotanya yang dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Kemudian tahap kedua, pemilu presiden putaran pertama. Tahap ketiga adalah pemilu presiden putaran kedua. Untuk ini dilaksanakan jika belum ada yang mendapatkan 50% suara pada putaran pertama. Sekarang yang ketiga, perkembangan ekonomi. Kita bahas mulai masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yaitu saat menggantikan Presiden Soeharto. Waktu itu Pak Habibie menjadi wakilnya, akhirnya Presiden Soeharto menyerahkan kepada wakilnya B.J. Habibie. 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999 untuk penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah, tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, berputarnya roda perekonomian nasional, dan pelaksanaan reformasi ekonomi.
Yang B, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Mulai 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Kondisi ekonomi membaik, namun kembali merosot di awal 2001 yang mengakibatkan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Yang C, pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Kebijakan untuk mengatasi ekonominya ada meminta penundaan pembayaran utang, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri, dan juga kebijakan privatisasi badan usaha milik negara. Kemudian pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014, 2 periode. Kebijakannya mengurangi subsidi bahan bakar minyak, pemberian bantuan langsung tunai, pengurangan utang luar negeri. Kemudian masa pemerintahan Presiden Joko Widodo 20 Oktober 2014 sampai saat ini masih berlangsung. Agenda awalnya adalah reformasi ekonomi, konektivitas antar wilayah, dan produktivitas. Dan masih ingat semboyannya apa? Kerja, kerja, kerja. Berikutnya adalah kehidupan masyarakatnya. Kita akan bahas mulai sosial, pendidikan, dan budaya. Sosial. Masa reformasi terjadi beberapa konflik etnis. Reformasi bidang komunikasi ada, kemudian juga dicabutnya ketetapan untuk meminta surat izin terbit bagi media massa cetak. Untuk pendidikan, prioritas sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk pendidikan. Kemudian, kebijakan-kebijakan pendidikan bersifat reformatif dan revolusioner. Dan kurikulumnya yang sudah berlangsung ada KBK, KTSP, kurikulum 2013. Untuk budaya, upaya pelestarian budaya dengan cara mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Nah, ada beberapa yang sudah diakui, yaitu Kompleks Candi Borobudur tahun 1991, kemudian Kompleks Candi Prambanan di tahun yang sama, kemudian Situs Sangiran tahun 1996, Batik tahun 2009, ada Pencak Silat diakui 2019, kemudian Kapal Pinisi 2017, Tari Bali 2015, dan masih banyak lagi yang sudah diakui oleh UNESCO dan masih akan diusahakan lebih lagi oleh pemerintah kita agar diakui di dunia internasional. Ini sebenarnya video anak-anak, tapi tidak bisa dibuka. Nah, ya. Demikian tadi anak-anak materi kita tentang masa reformasi. Nanti kamu lebih banyak untuk bisa membaca buku paket dan juga sumber-sumber yang lain. Dan juga silakan kalian kerjakan buku LKBPD-nya, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.